Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Hari ini kita akan memulai tugas presentasi kita yang akan dimulai dari kelompok 1. Untuk itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Yefta Mahardika, lalu yang kedua ada Rama Akbar Fadila, ketiga ada Friandi Saputra, keempat Mujayinur Rizal, dan kelima ada Andrian Damara Situmorang. Baiklah, kita akan lanjut ke materi. Materi yang akan kami bahas adalah perbedaan pemimpin dan manajemen, serta peran manajemen. Latar belakang. Pemimpin adalah inti dari manajemen. Ini berarti bahwa manajemen akan tercapai tujuannya jika ada seorang pemimpin. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang, ataupun sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Itu adalah latar belakang dari materi yang akan kita bahas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan pengertian pemimpin. Pemimpin atau leader berasal dari kata dalam bahasa Inggris leader, yang persamaan katanya a guide, a conductor, a commander. Dari kata tersebut maka pengertian pemimpin dapat diartikan seorang yang karena kecakapan pribadinya dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan upaya bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Oke, pengertian manajemen. Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris management dengan kata kerja to manage diartikan secara umum sebagai mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan atau acts of running and controlling a business. Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Stoner tahun 1986 mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan. Peran manajemen berperan dalam melakukan perencanaan. Kegiatan seorang manajer atau pemimpin adalah menyusun rencana. Menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki, agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis. Sebelumnya harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya. Oke, next dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan manajemen itu berperan juga di dalam pengorganisasian atau bisa juga disebut organizing. Nah, dengan organizing ini kita bisa membentuk struktur organisasi dan kita juga bisa membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Nah, dengan demikian kita dapat membagi tugas-tugas yang ada di setiap struktur itu. Nah, dengan setelah terbaginya tugas-tugas tersebut akan memudahkan pengawasan nantinya. Nah, kemudian kita lanjut ke actuating ya. Nah, peran manajemen berikutnya actuating atau action juga bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial. Nah, dengan adanya manajemen ini kita bisa membuat suatu pekerjaan yang telah dibagi-bagi itu, sehingga dalam pelaksanaannya itu bisa dilakukan tanpa instruksi lagi. Nah, tindakannya itu nggak harus semua berdasarkan instruksi. Nah, kita bisa bekerja tanpa instruksi dengan sendirinya karena tugas-tugasnya itu sudah dibagi, hanya tinggal pengaturan timingnya saja. Nah, kemudian ada
terakhir itu pengawasan. Nah, pengawasan, peran manajemen di sini sangat penting dalam pengawasan, memudahkan pengawasan sehingga apa yang telah dikerjakan itu mudah dievaluasi dan diawasi oleh manajer. Nah, atau teman-teman juga pasti pernah mendengar ya, POAC ya, POAC atau POAC itu. Nah, itulah peran dari manajemen atau planning, organizing, action, and controlling. Nah, seperti itu. Saya akan melanjutkan presentasi tentang implementasi kegiatan pemimpin dalam manajemen. Menurut psikolog terkenal, terdapat 3 gaya kepemimpinan dalam menangani permasalahan dan pengambilan keputusan. Ada gaya kepemimpinan otokratis, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan otokratis. Seorang pemimpin tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan dan tidak melakukan konsultasi atau mendengarkan gagasan dari bawahan terlebih dahulu. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna pada saat keputusan harus diambil secepatnya atau ketika keputusan tidak memerlukan masukan maupun kesepakatan dengan tim atau bawahannya. Namun, di sisi negatifnya, anggota tim atau bawahannya akan merasa tidak dihargai sehingga berkurangnya motivasi kerja dan mengakibatkan tingginya tingkat absensi dan pertukaran karyawan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, seorang pemimpin atau manajer biasanya meminta pendapat atau nasihat dari anggota tim atau bawahannya sebelum mengambil keputusan. Anggota tim ataupun bawahannya didorong untuk lebih kreatif dan diberi kesempatan untuk menyampaikan saran atau gagasan mereka meskipun keputusan terakhir masih berada di tangan manajer. Karyawan atau anggota tim yang bekerja di bawah gaya kepemimpinan manajemen demokratis ini cenderung lebih bersemangat dan memiliki kepuasan kerja dan produktivitas yang tinggi. Namun sisi negatifnya, gaya kepemimpinan demokratis ini akan kurang lebih efektif jika dihadapi dengan permasalahan atau situasi yang mengharuskan pemimpin atau manajernya mengambil keputusan yang cepat. Baik, selanjutnya akan diterangkan oleh kawan saya. Kepemimpinan laissez-faire. Dalam manajemen yang mengadopsi gaya kepemimpinan laissez-faire, manajer atau pemimpin akan memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya dan tentunya dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh manajer mereka. Para manajer akan memberikan pendapat dan bimbingan ataupun sumber daya lainnya jika diperlukan. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini menghasilkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan yang tinggi, namun akan berdampak negatif bagi bawahan yang tidak dapat mengatur waktunya dengan baik dan bagi mereka yang tidak memiliki keahlian serta pengetahuan yang cukup dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian, implementasi kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sebagai penentu arah. Tugas kepemimpinan adalah sebagai peran kepemimpinan sebagai penentu arah. Dalam arti kata, pemimpin mengarahkan pengikutnya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah agen perubahan. Peran kepemimpinan sebagai agen perubahan. Untuk menjadi agen perubahan merupakan suatu kelanjutan dari pemimpin sebagai penentu arah, karena arahan yang diberikan pada pengikut bersumber dari visi seorang pemimpin. Yang ketiga sebagai pelatih. Untuk menjadi pelatih bagi pengembangan organisasi, maka unsur pimpinan harus memiliki kemampuan membina, memberdayakan setiap pengikut sesuai dengan job yang telah ditentukan. Yang keempat, sebagai juru bicara. Implementasi peran kepemimpinan sebagai juru bicara. Untuk menjadi juru bicara atau pembicara, maka seorang pemimpin sedapat mungkin memiliki kelebihan atau profesional dalam bidangnya agar dapat menjadi
negosiator dengan pihak luar. Kesimpulan dari presentasi kami adalah pemimpin adalah penentu arah dalam sebuah organisasi, sedangkan manajemen berusaha untuk mewujudkan agar arah tersebut tercapai. Manajemen memiliki berbagai peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Ini adalah daftar pustaka yang kami untuk presentasi kami. Ya. Baik, inilah presentasi kami. Bila ada pertanyaan dari kawan-kawan, kami persilahkan, dan bila ada pendapat dari Bu Siwi, kami juga persilahkan.